selanjutnya penyerahan dengan sertifikat tanah saham. Ya, sampai aja. Jangan dekat itu. Nanti hilang uang. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini uang apa Pak? Baik, ini uang sebesar total 1,6 miliar ya, 1.681.224.336 rupiah. Ini adalah penyelamatan PAD yaitu daerah dari sektor pertambangan. Ya, dari sektor pertambangan ini adalah sisa kurang bayar dan lain-lain yang berpotensi hilang. Namun atas kerjasama DPN, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tiket baik yang dilakukan oleh para pengusaha tambang yang ada di Sumedang, maka tahun ini dibayarkan kekurangan pajaknya tersebut. Namun untuk di tahun depan 2026 itu kita akan rencananya yang sudah kita usulkan dari JPN Jaksa Pengacara Negara kepada pemerintah Kabupaten Sumedang untuk diikat melalui MOU dengan para pengusaha tambang yang ada, tentunya dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa agar tidak ada kebocoran lagi PAD dari sektor pertambangan yang ada. Ini adalah sebagian kecilnya saja. Ini bagian kecil dari baik, dan ini ada masih berkelanjutan ya. Ada beberapa usaha tambang ini dari sekitar 28, masih ada sisa yang lainnya itu nanti akan menyusul untuk dilakukan transportasi. Namun untuk tahun depan pelaku usaha tambang yang ada di Sumedang, tambang mineral, maka kita akan atur lagi tata kelolanya, ya, tata kelola, ya, kita tertibkan tata kelola agar semua bisa berkegiatan secara core bisnisnya, namun juga tidak merugikan masyarakat ya yang dilalui oleh usaha tambang tersebut. Dengan cara apa? Yaitu membayar pajak melalui sektor pajak tambang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai PAD dan digunakan untuk masyarakat seperti itu ya. Inilah salah satu yang kita setorkan sekarang melalui JPN ke Bapenda yang sudah kita terimakan tadi. Langsung ya, ini ya. Apa nih, ada pertanyaan nggak ini? Terkait sertifikat Pak? Kalau sertifikat, mana? Oh ya, ini juga ada juga sebagian, ini 1,6 miliar dari sektor pertambangan. Ini sebagian kecilnya saja, tentunya masih ada lagi ya. Namun harapan saya ke depannya PAD dari sektor tambang itu kalau secara dilakukan secara tertib, secara tata kelola yang baik, maka PAD-nya sangat besar. PAD dari sektor tambangan saja. Kemudian ada juga kita uang ini sebesar 159 juta ya, 349.000 dari pemulihan adanya kelebihan bayar ya. Jadi dari bermula ada temuan LHP BPK, namun setelah kita telusuri LHP BPK tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan ya. Dari hasil penyelidikan ternyata mekanisme sudah benar, barang tersebut sudah benar ya, barang tersebut baru dan lain-lain. Nah, selamat datang Pak Ketua. Jadi kalian ya nggak bisa disetorkan kalau Pak Ketua ya. Jadi setelah kita lakukan pendekatan penyelidikan, ternyata hanya lebih bayar ya, lebih bayar. Namun barang itu apa yang ditemukan di dalam LHP BPK yang kata diindikasikan adalah barang
barang second dan lain-lain, ternyata tidak. Kita benar-benar telusuri sampai distributornya. Oleh karena itu, secara etiket baik kita melihat tidak ada tindak pidana dalam hal ini, ya. Namun ada semacam kelebihan bayar dalam hal keberatan atau TGR lah. Oleh karena itu kita menghimbau untuk segera dikembalikan ke kas daerah agar jadi terus. Baik, ini sudah ya. Nah, kalau yang terkait tentang 6 sertifikat tanah inilah program lanjutan saya kita kemarin Jasa Pengacara Negara yang bersinergi bersama Kepala BPN Kabupaten Sumedang, ya. Di sini ada 6 ya, ada 6 lagi sekolah. Tentunya yang diajukan oleh dari Dinas Pendidikan itu ada sekitar 80 sekian sekolah. Namun kita sekarang bertahap, kurang lebih sekarang sudah ada sekitar 28 sekolah yang sudah disertifikatkan. Nah, dari 28 sekolah ini, dari hasil paparan dari Dinas Pendidikan dan lain-lain, itu bahkan sudah ada yang sampai 80 tahun, 70 tahun, yang intinya di atas belasan tahun semua yang tidak mempunyai sertifikat. Nah, makanya program kita ini JPN menertibkan semua aset-aset, baik aset pemerintah daerah, baik aset pemerintah desa yang memiliki sekolah-sekolah tersebut, agar anak-anak yang bersekolah, guru-guru yang mengajar itu mereka melakukan pengajaran dalam dunia pendidikan dengan rasa nyaman, ya, tanpa ada gangguan dan lain-lain. Bisa Bapak Ibu bayangkan apabila anak-anak lagi sekolah tiba-tiba disuruh tutup, dikunci, anak-anaknya diusir, guru-gurunya diintervensi, bagaimana tekanan jiwa psikologis mereka pada saat mereka sekolah? Padahal mereka adalah anak-anak generasi penerus bangsa. Itulah program kami serta pemerintah daerah, DPR, ya, BPN, bagaimana kita sampai kalau bisa semua sekolah-sekolah baik SD, SMP yang ada di Kabupaten Sumedang yang di bawah Dinas Pendidikan kita asetkan semua, ya. Namun dengan cara-cara sesuai prosedur hukum yang berlaku, ya. Itu. Bagi yang punya yang berkeberatan ya silakan dilakukan dengan jalur hukum. Pak, Ya, soal apa kebocoran pajak Minerba, Pak, ini catatan dari Kejari Sumedang itu per tahun berapa, Pak, buat bocornya, Pak? wah, itu masih rahasia teman-teman dulu. Tapi dengan harapan saya, ya, dengan harapan saya selaku pimpinan juga, di sini saya menyampaikan juga, kalian ini adalah tugas terakhir saya di sini. Ini adalah hari terakhir saya untuk masuk kantor. Besok saya akan segera melaksanakan tugas di Bangka Belitung yang akan dilantik pada lakukan ini, ya. Apa yang sudah kami lakukan, JPN sudah lakukan tentang memaksimalkan, mengoptimalkan pajak-pajak daerah baik dari sektor rumah makan, sektor hotelan, sektor PBB 2 dan sektor tambang ini, kami sangat berharap akan dilanjutkan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, DPR, ya. Begitupun dengan nanti Kejari yang baru melanjutkan, karena sia-sia kalau tidak dilanjutkan hanya sebatas bayar ini, tapi tahun depan tata kelolanya tidak baik. Nah, harapan saya ini dilanjutkan Pak Ketua DPR dengan MOU yang sudah disusun oleh JPN, tinggal dibahas nanti, duduk bersama antara pemerintah daerah, DPR, kejaksaan dan seluruh usaha tambang mensepakati mensepakati MOU tersebut, ya. Untuk apa? Agar ke depan 2026, ya, pajak sektor pertambangan yang kami perkirakan bisa sampai, ya, estimasi kita belasan atau puluhan miliar bisa masuk per tahunnya, itu tidak terjadi kebocoran. Nah, itu saya sangat mengharapkan terobosan yang sudah kami berikan kepada pemerintah daerah akan dilaksanakan segera seperti itu. Lagi mana? Tadi disebutkan Pak 28 pengusaha tambang, Pak. Nah, ini seluruhnya legal apa ilegal, Pak?
Yang 28 itu, Pak. Semua pengusaha tambang yang kita wajibkan bayar pajak adalah tambang-tambang yang legal ya. Legal. Tentunya apabila yang ilegal harus tidak melakukan aktivitas dulu. Ya harus melakukan perizinan terlebih dulu, mengurus perizinan melalui pemerintah daerah yang akan diteruskan ke pemerintah provinsi. Ini semua tambang-tambang yang legal, berizin, namun harmonisasi pembayaran pajaknya yang harus kita perbaiki tata kelolanya karena ada yang tidak sesuai seperti itu. Baik, cukup ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya atas nama pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kejaksaan yang bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka bantuan hukum optimalisasi pendapatan daerah melalui salah satunya pajak daerah. Dan ini sudah dibuktikan bersama dengan kejaksaan bahwa pajak minerba di Sumedang ini yang 2 tahun ke belakang tidak terpungut, ini dibuktikan dengan 1,5 miliar ini 1,6 ya, 1,6 miliar. Alhamdulillah ya, hari ini bisa salah satunya bisa menutupi defisit yang 3,2 miliar ya. Perubahan ini dan alhamdulillah salah satunya ini usaha. Dan kedepannya dalam tata kelola pajak daerah yang minerba ini Bapenda dengan bersama dengan kejaksaan bisa berlanjut. Ya, ini suatu kebanggaan bagi kami di DPRD bahwa ini suatu kemajuan yang sangat bagus sekali. Ya, mari kita dorong sama-sama supaya dari mulai para pengusaha minerba atau tambang di Sumedang ini perizinan yang betul-betul legal semua. Kita dorong supaya legal semua. Yang belum mendapatkan perizinan, mari kita dorong sama-sama, persyaratannya dilengkapi, dan insya Allah Pak Gubernur juga Pak KDM tidak akan menghalang-halangi yang betul-betul persyaratannya lengkap dan tanahnya yang betul-betul tidak melanggar aturan. Saya kira itu. Terima kasih.